Bagaimana pandangan kita terhadap masa depan? Suram, tidak tentu, atau bahkan tidak ada harapan. Kalau kamu memiliki pemikiran seperti ini, katakan pada dirimu sekarang juga bahwa kamu salah. Kamu hanya belum mengetahui potensimu. Kamu hanya belum mempercayai dirimu sendiri. Atau mungkin kamu belum sepenuhnya percaya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Apakah Dia akan mengabulkan apa yang kita inginkan? Apakah Dia sudah mendengar doaku? Apa aku bisa kuliah tahun depan? Apakah aku memiliki kemampuan? Apa aku bisa berhasil suatu saat nanti? Apakah aku benar-benar punya masa depan yang baik? Berikut 5 ayat tentang masa depan dan campur tangan Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inti dari ayat ini bahwa pada dasarnya manusia tidak pernah puas. Mungkin kamu pernah berpikir, andaikan aku lebih pandai, andaikan aku lebih tinggi, andaikan aku lebih putih, andaikan aku seperti dia. Percayalah bahwa orang yang kalian anggap sempurna masih merasa kurang, walau tidak memiliki pengendalian diri dan hatinya masih kosong. Karena itu, belajarlah mensyukuri segala yang kita punya. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka percayalah, kita akan mendapatkan semua yang dibutuhkan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Inti dari ayat ini, jika kamu masih khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Taruhlah khawatirmu di kakinya. Memang bagi kita yang terbiasa khawatir, sulit untuk begitu saja menyerahkan semuanya kepada Allah. Mungkin kita akan ragu, apakah Allah akan bertindak? Namun, percayalah bahwa Allah bisa karena biasa. Mulailah percaya sepenuhnya kepadanya. Ia tahu yang terbaik. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan semua rencana-rencana kita kepada Allah. Alangkah baiknya kalau segala hal yang kita lakukan didoakan dulu. Apakah Allah berkenan atau tidak? Begitu pula dalam hal masa depan.
Mungkin teman-teman sudah memiliki tujuan hidup atau cita-cita. Namun, apakah itu sesuai dengan kehendaknya? Kita tahu bahwa setiap orang diciptakan karena ada sebabnya. Dan Tuhan memiliki tujuan masing-masing untuk setiap kita. Karena itulah, serahkan segala keinginan dan masa depan kita kepada Tuhan. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Inti dari ayat ini, bahwa kita mencari hikmat, pengertian, dan pengetahuan dari Allah. Hikmat ini akan memampukan kita untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan hikmat Allah? Yaitu melalui peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Allah akan mengajarkan pengertian kepada kita. Amsal 28 ayat 13. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sebagai seorang Kristen, tentu gak zaman ya kalau hidup ini hanya begitu-begitu saja. Hidup orang Kristen pasti luar biasa, karena kita memiliki Yesus Kristus, sumber pengharapan kita, dan mengerti akan arti penebusan dosa. Kita telah ditebus oleh-Nya, dan kita memiliki masa depan yang cemerlang. Demikianlah 5 ayat tentang masa depan dan campur tangan Tuhan Yesus. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.